Lu pernah nggak kerja seharian, begadang, skip main sama temen, tapi pas lihat hasilnya, biasa aja. Bahkan kadang, lu ngerasa capek banget, tapi gak ada yang bener-bener kelar. Nah bro, ini tandanya lo sedang kerja keras di tempat yang salah. Lo kayak orang yang ngepel lantai tiap hari, tapi atapnya bocor. Lo sibuk, tapi nggak nyentuh akar masalah. Dan yang paling menyakitkan adalah, lo merasa udah usaha maksimal, tapi dunia nggak ngeliat. Hasilnya, lo mulai mikir, emang gue nggak cukup baik? Tapi bro, dengerin gue dulu. Masalahnya bukan karena lo males atau nggak kompeten. Masalahnya adalah sistem lo yang salah. Lo pikir semakin banyak kerjaan lo lakuin, semakin besar hasilnya. Padahal hidup nggak bekerja kayak mesin produksi. Hidup itu tidak linear, dia eksponensial. Artinya, sedikit usaha di tempat yang tepat bisa bikin ledakan hasil. Sementara banyak usaha di tempat yang salah cuma bikin lo lelah tanpa kemajuan. Faktanya, nggak semua usaha itu setara. Ada kerjaan yang cuma ngabisin waktu, tapi hasilnya kecil. Ada juga kerjaan kecil yang efeknya gede banget. Tapi kebanyakan dari kita nggak bedain. Kita pikir semakin banyak kerjaan, semakin banyak hasilnya. Padahal ternyata 80% hasil lo datang dari 20% usaha. Itu aturan alamiah yang disebut prinsip Pareto. Dan selama lo nggak sadar mana 20%-nya, lo bakal terus kerja keras tapi tetap stuck. Contoh simple. Dari 10 tugas kuliah, cuma 2 yang nentuin nilai akhir lo. Dari 100 follower IG, cuma 20 yang bener-bener engage sama konten lo. Dari 10 ide bisnis, cuma 1 yang bisa berkembang jadi income tetap. Nah, itu 20% itulah yang harus lo fokusin. Karena dari sanalah 80% hasil lo lahir. Tapi kebanyakan dari kita malah ngabisin waktu buat yang 80%, yang kelihatan sibuk tapi gak berdampak besar. Lo kayak orang yang ngegas full tapi arahnya salah. Lo cepet tapi gak maju-maju. Jadi mulai sekarang stop mikir berapa banyak kerjaan lo. Mulai tanya, apa 20% yang bikin 80% hasil? Temukan itu, fokus ke situ, dan biarin sisanya menggantung dulu. Karena saat lo bisa identify high impact activity, disitulah lo mulai kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Dan saat lo akhirnya ngerasain gimana rasanya hasil gede tanpa harus begadang, disitulah lo sadar produktivitas sejati bukan soal usaha, tapi soal pilihan. Lo kira 80-20 cuma konsep buat bisnis atau produktivitas? Salah besar. Ini pola yang ada di mana-mana, bahkan di kehidupan lo sehari-hari. Coba lo renungin, lo punya 10 teman, tapi cuma 2 yang bener-bener support lo waktu lo down. Lo punya 50 lagu di playlist, tapi cuma 10 yang lo putar terus-terusan. Lo buka HP 100 kali sehari, tapi cuma 20 kali buat hal yang penting. Lo makan 30 jenis makanan, tapi 80% uang lo buat mie instan dan kopi. Gila kan? Pola 80-20 ada di mana-mana. Dan saat lo sadar, lo bakal ngerasa, wah selama ini gue gak sadar. Tapi justru karena lo gak sadar, lo terus buang waktu, tenaga, dan uang buat hal yang gak berdampak besar. Psikolog bilang, otak manusia cenderung overvalue activity, undervalue impact. Kita seneng lihat diri kita sibuk, meskipun hasilnya kecil. Tapi kita malas fokus ke hal kecil yang bikin perubahan besar. Padahal perubahan besar itu jarang datang dari kerjaan besar. Dia datang dari satu keputusan kecil yang diulang terus. Jadi mulai sekarang, pakai lensa 80-20 buat evaluasi hidup lo. Tanya, dari semua kerjaan gue, apa 20% yang bikin 80% hasil? Dari semua hubungan gue, siapa 20% yang bikin gue jadi versi terbaik? Dari semua kebiasaan gue, apa 20% yang bikin gue paling produktif? Karena saat lo bisa identify itu, lo bisa fokus, eliminasi, dan scale up. Lo bisa lepas dari yang gak penting dan investasi lebih ke dalam yang benar-benar berarti. Yang bikin kita stuck bukan karena kita nggak kerja keras, tapi karena kita nggak kerja pinter. Kita habisin 80% waktu buat hal yang hasilnya cuma 20%. Dan itu bikin lo capek, stres, dan merasa nggak cukup baik. Lo kayak orang yang ngerow sampan sekuat tenaga, tapi arusnya melawan. Lo capek, tapi sampannya nggak kemana-mana. Padahal solusinya bukan row lebih kenceng, tapi cari arus yang searah. Bayangin kalau lo balik, habisin 80% waktu buat 20% hal yang paling berdampak. Misalnya, kalau lo content creator,
fokus ke satu jenis konten yang paling banyak reach. Kalau mahasiswa, fokus ke materi yang paling sering keluar di ujian. Kalau pekerja, fokus ke satu proyek yang paling nentuin promosi lo. Hasilnya, lo bisa kerja lebih sedikit, tapi hasilnya lebih gede. Lo bisa pulang lebih cepat, tidur lebih awal, dan tetap capai target. Dan yang paling penting, lo punya waktu buat hal yang lo cinta. Ketemu teman, rebahan, atau sekedar napas. Karena hidup lo bukan cuma soal kerja. Lo kerja biar bisa hidup. Penelitian dari McKinsey & Company nunjukin kalau orang-orang yang produktif beneran nggak kerja lebih lama. Mereka cuma lebih selektif. Mereka tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang bisa didelegate, ditunda, atau dihapus. Mereka nggak takut kelihatan nggak sibuk karena mereka tahu produktivitas itu soal hasil, bukan aktivitas. Dan dunia nggak butuh lo kelihatan sibuk, dunia butuh lo selesain masalah. Jadi mulai sekarang jangan banggain diri lo karena sibuk, banggain karena selesai. Dan untuk bisa selesai, lo harus berani bilang tidak. Tidak ke meeting nggak penting, tidak ke tugas receh, tidak ke hal yang cuma bikin lo kelihatan sibuk. Karena saat lo bisa fokus ke 20% prioritas, disitulah lo benar-benar mulai mengendalikan hidup lo. Bukan dikendalikan oleh deadline, notifikasi, atau ekspektasi orang lain. Dan yang paling keren, saat lo kerja pinter, lo enggak cuma lebih produktif, lo juga lebih tenang. Lo nggak lagi panic mode tiap ada notifikasi masuk, lo udah tahu mana yang harus lo kerjain duluan. Dan itu bikin lo jadi orang yang tenang, percaya diri, dan punya arah hidup yang jelas. Jadi fokus ke 20% itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal kualitas hidup. Gimana caranya tahu mana 20% yang benar-benar penting? Gue kasih metode simple yang bisa lo coba besok pagi. Pertama, coba deh lo list semua kegiatan lo dalam 7 hari terakhir. Catat semua yang lo kerjain sekecil apapun itu. Kadang kita nggak sadar, ada banyak hal yang kita buang waktu di situ tanpa hasil nyata. Dengan melihat semuanya secara utuh, lo bisa mulai memahami pola dan kebiasaan yang selama ini ngejalanin hidup lo tanpa tujuan jelas. Setelah itu tentuin mana kegiatan yang benar-benar berdampak buat lo. Ini bisa sesuatu yang ngasih hasil nyata, baik dalam bentuk uang, growth, atau bahkan kebahagiaan. Lo harus jujur dengan diri sendiri, apa yang benar-benar ngaruh besar buat hidup dan kerjaan lo. Tandai kegiatan ini, karena inilah inti dari 20% yang bakal ngasih perubahan besar buat lo. Sisanya, yang cuma bikin lo sibuk tapi nggak maju-maju, harus mulai lo evaluasi lagi. Langkah berikutnya hitung, berapa persen dari total waktu lo yang lo habisin untuk kegiatan berdampak itu. Dari sini, lo bakal jelas berapa besar energi dan waktu yang lo investasikan ke hal-hal penting. Dan jika ternyata cuma sebagian kecil waktu yang lo fokuskan ke hal ini, saatnya buat eliminasi atau minimal kurangi yang nggak masuk ke dalam 20%. Jangan takut buang waktu buat hal-hal yang nggak ngasih hasil. Fokus itu kunci, bukan multitasking setengah-setengah. Setelah lo tahu 20% itu apa, penting buat scale up atau tingkatin intensitas lo di situ. Lakuin lebih sering, lebih dalam, dan dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya lo sadar cuma 2 jam sehari yang benar-benar produktif, cuma satu jenis konten yang banyak engagement, atau cuma satu klien yang bayar tepat waktu. Investasi waktu lo lebih banyak ke situ, dan kurangi sisanya. Biarin hal-hal yang gak penting menggantung dulu. Dunia gak perlu lo kerja 10 hal setengah-setengah, tapi dunia butuh lo jadi ahli di 1-2 hal. Yang paling keren dari metode ini adalah saat lo fokus ke 20%, lo nggak cuma jadi lebih produktif, tapi juga lebih tenang. Lo nggak lagi kebingungan atau panik tiap ada notifikasi masuk. Lo udah tahu mana yang harus lo kerjain duluan dengan jelas. Ini bikin lo jadi orang yang tenang, percaya diri, dan punya arah hidup yang jelas. Jadi, fokus ke 20% itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal kualitas hidup. Lo pikir lo harus kerja sempurna buat sukses? Salah besar. Lo nggak perlu sempurna, lo cuma perlu konsisten di 20% yang penting. Karena 80-20 bukan tentang kerja sekali dan langsung meledak. Ini tentang repetisi cerdas. Lo lakuin hal yang berdampak besar, terus-menerus, tanpa gangguan.
Dan pelan-pelan hasilnya numpuk kayak bunga-bunga yang akhirnya mekar jadi hutan. Lo nggak ngerasa apa-apa di minggu pertama, tapi di bulan ketiga lo lihat followers naik, skill meningkat, penghasilan nambah, dan lo ngerasa, wah, gue nggak ngerasa kerja keras kok hasilnya gede. Yang bikin kita gagal bukan karena kita nggak usaha, tapi karena kita gonta-ganti strategi tiap minggu. Hari ini mau fokus konten, besok pengen kerja freelance, lusa pengen belajar coding. Akhirnya semua setengah jalan. Tapi kalau lo fokus ke 20% yang benar-benar berdampak dan lakuin tiap hari walau cuma 30 menit, lo bakal jauh meninggalkan orang yang sibuk tapi nggak fokus. Dan inilah rahasia terbesar. Kesuksesan itu jarang datang dari hasil besar. Dia datang dari langkah kecil yang gak pernah berhenti. Orang yang sukses bukan yang paling pinter atau yang paling berbakat, tapi yang paling konsisten, yang tetap ngegas meskipun mood jelek, yang tetap bikin konten meskipun belum ada yang like, yang tetap belajar meskipun belum ngerti-ngerti. Jadi jangan remehin kekuatan konsistensi. Karena konsistensi di high impact activity sama dengan pertumbuhan eksponensial. Lo gak ngerasa apa-apa di awal, tapi suatu hari lo bangun dan ngerasa, wah, gue ada sejauh ini. Dan jawabannya simple, lo gak berhenti. Lo tetap lakuin hal kecil yang benar tiap hari. Dan dari sanalah keajaiban terjadi. Bukan dari kerja keras malam, tapi dari komitmen kecil yang gak pernah lo tinggalin. Karena pada akhirnya lo gak butuh jadi sempurna. Lo cuma butuh jadi orang yang tetap datang. Dan saat lo bisa konsisten di 20% yang penting, disitulah lo berhenti jadi orang yang sibuk dan mulai jadi orang yang benar-benar maju. Yang paling keren dari prinsip 80-20 bukan cuma soal kerja, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kebebasan. Bayangin, saat lo bisa kerja lebih sedikit tapi hasilnya justru lebih banyak, lo dapetin sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu waktu. Waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah, waktu buat ketemu orang yang lo sayang dan memberikan kebahagiaan sejati, waktu buat jadi manusia yang utuh, bukan sekedar robot yang terus-terusan ngegas tanpa henti. Kebebasan ini yang sering kita lupakan di tengah derasnya tuntutan hidup dan kerja. Waktu itu bukan barang yang mudah diganti. Uang bisa dicari lagi kapanpun. Tapi waktu sekali hilang gak akan pernah balik lagi. Jadi ketika lo mampu hemat 3 jam sehari dengan fokus ke 20% hal yang benar-benar penting, lo secara otomatis punya 21 jam ekstra dalam seminggu. Bayangin betapa berartinya waktu itu. Lo bisa pakai buat belajar skill baru yang bikin lo tumbuh, jalan-jalan menikmati hidup tanpa beban, atau cuma rebahan sambil dengerin lagu favorit yang bikin hati adem. Ini bukan soal produktivitas doang, tapi soal memberikan ruang bagi hidup lo agar lebih bermakna. 80-20 bukan sekedar alat manajemen waktu, tapi udah jadi filosofi hidup yang harus kita pelajarin. Filosofi yang ngajarin lo buat lepas dari budaya hustle yang toksik, yang sering bikin kita bangga karena selalu sibuk tapi lupa sama esensi hidup. Saat lo mulai berhenti bangga karena kerja nonstop dan mulai bangga karena bisa hidup dengan tenang, punya waktu untuk diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh makna, lo udah menemukan level baru keberhasilan. Keberhasilan yang gak diukur dengan tumpukan pekerjaan, tapi dengan kualitas hidup yang sebenarnya. Pada akhirnya lo harus sadar kalau lo gak hidup cuma buat kerja. Lo kerja supaya bisa hidup, menjalani hari-hari yang terasa penuh dan bermakna. Ketika lo bisa kerja cerdas dengan fokus dan efisiensi, lo gak cuma dapat hasil maksimal, tapi juga kebebasan untuk menikmati hidup. Lo bisa membagi waktu secara proporsional antara kerja dan istirahat dengan pikiran yang tenang dan hati yang damai. Kebebasan ini yang selama ini kita cari, tapi sering terlewatkan. Itu bro, adalah bentuk keberhasilan yang paling tulus. Keberhasilan yang bukan soal seberapa banyak yang lo hasilin, tapi seberapa banyak hidup yang lo jalani dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Saat lo bisa mempertahankan keseimbangan itu, lo cuma jadi pemenang dalam dunia kerja, tapi juga pemenang dalam hidup. Dan percayalah, kebebasan itulah yang paling bikin hidup ini berharga. Intinya satu, jangan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Temukan 20% yang bikin 80% hasil, fokus ke situ, dan biarin sisanya ngegantung. Karena hidup lo bukan soal seberapa sibuk lo, tapi soal seberapa bermakna lo menjalaninya. Makasih banyak udah nonton sampai habis.
Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten kerigil kecil selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!